Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzal Hidayat, NIM saya 20.18314. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelanggaran etika dan sanksi di bidang teknologi informasi. Yang pertama, pembajakan film. Triawan Munaf selaku Kepala Badan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa karya seperti film dan musik anak bangsa sifatnya tak hanya sebagai hiburan dan edukasi semata. Karya seperti film itu juga hasil ekonomi untuk bangsa, sehingga bentuk pembajakan itu sungguh merugikan, ungkap Triawan pada acara Indonesia Internet Ekonomi dan Ekosistem Development Program di Hotel Pullman Jakarta Rabu 23/9. Tak cuma sekadar diblokir, rencana Badan Ekonomi Kreatif akan bekerja sama dengan Telkom Indonesia untuk merancang sebuah sistem peranti lunak yang bisa memberi peringatan kepada para pengguna internet agar berpikir ulang untuk melakukan aksi ilegal seperti mengunduhnya. Sanksi terhadap pembajakan film yang pertama Pasal 113 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan masih ada 2 lainnya. Yang kedua, penyebaran berita hoaks. Berita hoaks semakin cepat menyebar belakangan ini dikarenakan teknologi informasi yang semakin berkembang dan mudah diakses oleh siapa saja. Pembuat berita palsu ini telah menyalahgunakan etika dari profesi sebagai penulis berita. Sebagai pembaca, kita harus lebih cerdas dalam memilah informasi dan jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Dikarenakan ada jejaring sosial yang tumbuh semakin besar, berita hoaks jadi semakin sulit untuk ditangani. Sanksi terhadap penyebaran berita hoaks. Yang pertama, setiap orang menyebarkan berita bohong atau hoaks yang termasuk dalam pasal 28 UU ITE ini akan dipidana dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Yang kedua, bunyi daripada UU ITE pasal 27 ayat 3 adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang ketiga, hacking. Hacking atau pembobolan merupakan contoh kasus pelanggaran etika yang sering terjadi juga. Salah satu contohnya kasus pada tahun 2004, lalu suatu PT yang terletak di Jakarta berhasil membobol situs milik KPU dan mengubah nama partai-partai menjadi Partai Kolor Hijau, Partai Jambu, dan sebagainya. Ini termasuk pelanggaran etika dalam ber-IT. Sanksi terhadap hacking yang pertama, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar. Yang kedua, pelanggaran tersebut terhadap pasal 44 UU 36/1999 tentang telekomunikasi yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Yang keempat, identity theft. Identity theft atau pencurian data adalah penggunaan identitas orang lain yang disengaja, biasanya sebagai metode untuk mendapatkan keuntungan finansial atau mendapatkan pujian dan keuntungan lainnya atas nama orang lain, dan mungkin merugikan atau kehilangan orang lain. Orang yang identitasnya diasumsikan dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan jika mereka bertanggung jawab atas tindakan pelaku. Pencurian identitas terjadi saat seseorang menggunakan informasi identitas pribadi orang lain, seperti nama mereka, nomor identifikasi, atau nomor kartu kredit, tanpa izin mereka, melakukan kecurangan atau kejahatan lainnya. Sanksi terhadap pencurian identitas. Tindak pidana pencurian data pribadi atau identity theft sebagaimana Anda tanyakan dapat dijerat menggunakan pasal 67 ayat 1 dan 3 UU PDP, yakni dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal 5 miliar. Yang kelima, phishing. Phishing adalah usaha untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username dan password dengan menyamar sebagai entitas
yang dapat dipercaya dalam komunikasi elektronik. Misalnya saja seseorang memberikan sebuah alamat website kepada sobat dengan tampilan sangat mirip dengan Facebook. Nah, Anda akan mengira bahwa itu adalah situs Facebook dan memasukkan email serta password ke dalam situs tersebut. Tentu saja, pemilik situs phishing tersebut akan mendapat username dan password sobat. Sanksi terhadap phishing: yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak dipidana penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak 3 miliar. Yang kedua, pasal 6 ayat 3 UIT sebagai berikut: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak tahu melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dipidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.